Assalamualaikum, kembali di materi PPKN tentang penerapan Pancasila dari masa ke masa bagian kedua. Saya berbicara di sini sebagai presiden, pemimpin besar revolusi Indonesia. Tahun 1959 adalah tahun penemuan kembali revolusi. Sekarang, hei bangsa Indonesia, bangkitlah kembali. Bangkitlah. Periode ini dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin merupakan sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan dan pemikiran dalam pemerintah negara berpusat pada pemimpin negara. Pemimpin negara saat itu ialah Presiden Soekarno. Demokrasi terpimpin dicetuskan oleh Presiden Soekarno karena banyaknya gerakan separatis yang menyebabkan ketidakstabilan negara. Akhirnya Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Walaupun konstitusi negara sudah kembali pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, namun pelaksanaannya masih terdapat penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Beberapa penyimpangan Orde Lama terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, diantaranya sebagai berikut. 1. Presiden Soekarno ditetapkan sebagai Presiden seumur hidup berdasarkan TAP MPRS nomor 20 tahun 1963 yang menyebabkan kekuasaan Presiden semakin besar dan tidak terbatas. 2. Presiden Soekarno membubarkan DPR hasil pemilu 1955. 3. Presiden membentuk MPRS yang semuanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Pada periode Orde Lama ini, terjadi pemberontakan PKI tanggal 30 September 1965 yang dipimpin oleh DN Aidit. Tujuan pemberontakan ini adalah menjadikan negara Indonesia sebagai negara komunis yang berkiblat ke negara Uni Soviet serta mengganti Pancasila dengan paham komunis. Peristiwa pemberontakan PKI tanggal 30 September 1965 secara tidak langsung menyeret Presiden Soekarno untuk menyerahkan kekuasaannya. Perpindahan kekuasaan ini dikukuhkan oleh MPRS tanggal 7 Maret 1967, yakni mencabut kekuasaan Presiden Soekarno dan mengangkat Soeharto sebagai pejabat presiden. Ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia, era tersebut dikenal sebagai Orde Baru dengan konsep demokrasi Pancasila. Visi utama pemerintahan Orde Baru adalah untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap bidang kehidupan masyarakat Indonesia. Visi tersebut memberikan secerca harapan bagi rakyat Indonesia, terutama perubahan dari yang bersifat otoriter
di masa demokrasi terpimpin menjadi lebih demokratis di bawah pimpinan Presiden Soeharto. Namun dalam perjalanannya, pada masa Orde Baru penerapan Pancasila mengalami pasang surut dengan alasan menjaga stabilitas keamanan untuk kelancaran pembangunan nasional. Maka pemerintah Orde Baru melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut. 1. Menjadikan lembaga kepresidenan sebagai pengontrol utama lembaga-lembaga lainnya seperti MPR dan DPR. 2. Kebebasan berpolitik dibatasi. 3. Dibatasinya kebebasan pers dan kebebasan berpendapat. 4. Munculnya beberapa peristiwa pelanggaran hak asasi manusia atau HAM. 5. Tumbuh suburnya budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Turunnya Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia pada tahun 1998 menandai berakhirnya masa Orde Baru dan dimulainya Orde Reformasi. Pada masa reformasi, penerapan Pancasila sebagai dasar negara terus menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut adalah adanya kehidupan yang serba bebas. Kebebasan yang tanpa batas ini menimbulkan dampak negatif yang merugikan bangsa Indonesia sendiri. Terdapat beberapa dampak negatif sebagai akibat penerapan konsep kebebasan tanpa batas, seperti tantangan dan ancaman penerapan Pancasila di masa reformasi harus kita hadapi bersama. Seluruh komponen bangsa ini bergerak untuk bersatu padu. Cita-cita bangsa dan negara Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 harus selalu menjadi penyemangat. Maka diperlukan komitmen bersama seluruh rakyat Indonesia untuk mempertahankan serta melestarikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di segala aspek kehidupan. Demikian materi PPKN penerapan Pancasila dari masa ke masa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.